Nah, ini baru Waktu jadi terakhir laptop. itu nggak bisa. Belajar ini bisa ya. Ya, gagasan pokoknya mana Winston? Di kalimat yang mana? Tunggu sebentar, Miss. William sudah ngerjakan ya kemarin. Ya, Miss. Alex, Aku udah ngerjain, Miss. aku belum. Gagasan pokok paragraf 3. Hati tegak. Bupati Tegal. Entus Susmono. Itu enggak usah disebutkan namanya, enggak apa-apa. Kan kita ringkas toh kalau gagasan pokok. Bupati Tegal saat ini mengajak warga Tegal untuk tetap berdampingan dan damai dalam keberagaman. Kalau aku nyari gagasan pokok bukan karena kata penghubung, Miss. Aku nyarinya karena yang paling nyambung, Miss. Paling nyambung. Maksudnya aku nyari kata-katanya itu yang memokoi. Ini ya. Kelihatan. Terus gagasan pendukungnya. Mana yang pendek? Gagasan pendukungnya yang ia juga mengatakan bahwa keragaman budaya merupakan sebuah modal besar bagi bangsa yang memiliki keragaman. Iya, itu aja ya. Bahwa keragaman budaya merupakan sebuah modal besar bagi bangsa yang memiliki keragaman. Gak panjang. Ada yang salah? Miss, kerukunan sama itu Itu aja betul, Miss. Cuman Benar. apa namanya itu Ya, tuh kadang-kadang mengatakan dibalik-balik gitu loh, Miss. Kenapa kok dibalik-balik? Coba Enggak, kamu maksudnya itu punyamu. yang ada di atas jadi di bawah gitu, Miss. Coba dibaca. Yang gagasan pokoknya sama, terus yang gagasan pendukungnya selain keragam. Oh, selain kerukunan boleh yang itu. Ya. Kalimat yang terakhir juga boleh. Karena kan bukan termasuk gagasan pokok. Ini sudah ya? Semua sudah mengerjakan kan? belum. Bentar, Loh. Miss. Siapa yang belum? Kalau nggak salah yang kerukunan, Miss. Boleh yang kerukunan, boleh yang gagasan pendukung. Aku kerukunan. Ya, boleh. Oke, bisa ditinggal ya. Kita lanjutkan yang ini. Belum, Miss. Kenapa kok belum? Tinggal yang gagasan pendukung. Oh. Maksudnya disuruh nulis 4 nomor loh, Miss. Apa toh kok nulis 4 nomor? Halaman 101 loh. Lah, aku cuma ngerjain yang nomor 4 aja, Miss. Lah, soalnya tulisannya kayak gitu, Miss. 4 nomor bukan nomor 4. Kalau nomor 4 berarti ya dikerjakan cuma nomor 4. 4 Udah nomor. saya tak kerjain aja, Miss. Ya, yuk. Sudah ini. Tinggal dikit.
Evander sudah dijawab. Sevanya, Julian, Ya, Miss. William, Aku sudah, Miss. Bebas. Aku sudah, Miss. Ya, sudah ya. Sekarang kita lanjut soal ayo berlatih. Kita bahas yang nomor Miss, 1. belum. Oh. Joanna belum. Lihat di bukumu, Joanna. Bacanya di bukumu. Sama tulisannya. Clara, coba nomor 1, Clara. Joanna bisa? Nomor 1, membantu membangun rumah, melakukan siskamling dan gotong royong, dan kerja bakti membersihkan got. Oke, siskampling. Ini ya tulisannya. Siskampling. Kerja bakti membersihkan lingkungan, termasuk lingkungan, ronda malam. Ya, sekarang nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Tuliskan manfaat melakukan kerjasama dari kedua gambar di atas. Kan ada gambar A sama gambar B. Yang A ini manfaatnya apa? Coba, Alexis. Membersihkan rumah agar rumah dan lingkungan tetap bersih. Berarti kalau rumah menjadi bersih. Rumah menjadi bersih. Kalau ini kan di lingkungan. Lingkungan menjadi asri boleh. Asri itu apa, Miss? Oh, kalau yang B itu lingkungan menjadi sangat nyaman. Jangan hangat. Bukan hangat, Miss. Sangat nyaman. Oh, sangat nyaman. Kalau nyaman itu kan boleh deh, tapi kurang tepat ya. Juga yang nyamannya buat yang di rumah. Asri itu bersih. Terus ini loh, apa lingkungannya itu jadi sehat. Berarti yang rumah menjadi rapi, nyaman. Boleh. Rumah menjadi nyaman, terus lingkungan menjadi bersih. Jadi boleh. Iya, boleh. Ya. Nah, sekarang nomor 3. Tuliskan sebuah ide mengenai kerjasama yang kamu akan lakukan. Jadi misalnya kamu ini mau melakukan apa? Baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Itu disuruh nulis 3-3-nya apa pilih salah satu, Miss? Satu-satu, semua. Kalau di Miss, masyarakat nggak pernah aku. Ya, kan kamu yang akan toh, bukan yang sudah. Yang akan kamu lakukan. Jadi kamu bisa membayangkan kamu tuh pengennya apa gitu loh. Seandainya kamu ada di masyarakat di desamu itu ada kerjasama, apa yang kamu lakukan gitu. Membantu membersihkan. Sebuah idenya kerjasama membantu sama ikut-ikutan. Membantu gitu kan, Miss? Kalau di keluarga, tunggu di keluarga dulu apa? Membantu mengepel rumah. Berarti misalnya kerja bakti. Membantu ibu cuci piring. Boleh. Bantu ibu mengepel lantai. Miss, itu yang B itu lingkungan menjadi apa itu? Asri, nyaman boleh wes. Asri, nyaman, bersih. Menjadi bersih kak. Banyak menuliskan asri kan udah satu artinya, Miss. Warga membantu ibu mengepel lantai, misalnya gitu, boleh. Apalagi membantu adik mengerjakan PR juga bisa. Membantu menjaga adik. Boleh, membantu menjaga adik. Kalau di sekolah. Piket kelas bersama. Membersihkan kelas.
melakukan piket kelas bersama. kelas. Misalnya gitu. Kalau di masyarakat, misalnya ikut Kerja bakti. kegiatan Jaga berjalan kelas dengan piket. bakti lingkungan. Ya. Karena tidak salah aku nggak kerja bakti, Miss. Besok mungkin karena kan kondisinya seperti ini kan, tidak boleh kumpul-kumpul, jadi tidak ada kerja bakti. Besok mungkin kalau sudah pandeminya Ya, sudah ada kerja berakhir, bakti, Miss. kalau lingkungan kalian ada kerja bakti, kalian boleh ikut, cuma menyaputi rumput cuma juga sudah membantu. Bukan. Ada kerja bakti di sini. Kerja baktinya sekolah bisa diganti di sini. Iya, bisa. Aku Maksudnya, suka motongi rumput. Rumput dipotong, nanti tumbuh lagi. Kalau rumput dicabut. Miss kan Ya cabut jarang akarnya itu loh. rumput deh. dicabut kan bisa, Miss. Iya, dicabut. Kalau dipotong aja kan besok tumbuh lagi rumput itu. Nunggu lagi. Lihat lagi. Oke, nomor 4 terakhir. Bacalah teks berikut. Tentukan gagasan pokok dan pendukung dari teks di atas. Buku merupakan sumber pengetahuan. Banyak sekali manfaat membaca buku. Salah satunya Aku adalah baru mau jawab, Miss. pengetahuan kita. Di samping itu, membaca juga menjadi salah satu cara untuk menghilangkan rasa jenuh. Dengan membaca, rasa jenuh, letih, dan tekanan-tekanan yang membuat otak bekerja keras seolah lenyap. Nah, sekarang gagasan pokoknya ada di kalimat mana? Yang buku merupakan sumber pengetahuan. Di kalimat Pertama, buku merupakan Miss, sumber kok ada suara pianika, Miss? Kasih Julian. Sudah nebak. pengetahuan. Ya mungkin ada adiknya yang lagi. Oke ya, ini. Tapi ingat, kalau ada ulangan apa-apa, jangan langsung di kalimat pertama. Karena gagasan pokok itu juga ada di kalimat terakhir. Kalau ada kata penghubung. Ingat ya. Aku kira Biasanya cuma soal itu di atas loh, Miss. ada di kalimat terakhir juga. Sorry, tapi ada kalimat penghubungnya. Ya. Oh, Kayak gini kan, kalau ambil bagian atas-atas itu kebanyakan itu kalimat pokoknya itu gagasan pokoknya ada di atas kan kebanyakan. Soalnya kan tapi ada juga yang Ulangan kadang di bisa di bawah. Jadi ada nanti kalau di atas enak tinggal ngambil Loh, Miss, pertama aja. berarti gagasan pendukungnya harus kita hafalin dong, Kalimat Miss. terakhir. Gimana? Berarti gagasan pendukungnya harus dihafalin dong, Miss. Oh, enggak, gagasan pendukung berarti kalau bukan gagasan pokok berarti semua kalimat. Bukan dari gagasan pendukung, gagasan penghubung. Oh, kata penghubung. Iya, kata penghubung kan kemarin sudah misalnya. Selain itu. Berarti harus dihafalin, Miss. Iya. Kalau lupa kamu bisa browsing di sini kan gagasan penghubung. Aku nyari Biasanya tuh ada gagasan pokok yang paling nyambung, Miss. Biasanya itu apa ya? Apa? Yuk, siapa masih ingat kata penghubung? kalau aku selain buku merupakan sumber pengetahuan itu banyak sekali manfaat membaca buku. Nah, itu gagasan pendukungnya, ya boleh. Ya, itu gagasan pendukungnya. Bentar. Kan itu kan nggak cukup, Miss. Aku nulisnya di atas. Besok kalau enggak cukup nganu ya. Tulisnya tulis enggak apa-apa. Buku tulisnya nanti biar ada isinya. Binder boleh, Miss. Boleh, terus ditempelkan di situ ya. Oh iya. Isolasi atau apa. Gagasan pendukungnya. Yuk yang tempatnya rame. Banyak sekali manfaat
membaca buku. Yo, punya siapa itu? Clara Miss Devi mute ya. Kata penghubung misalnya, contohnya kata penghubung misalnya kan, nih kata penghubung Miss Devi tulis di sini deh. Sedangkan, biasanya ke awal kalimat kan ada sedangkan. Oh, sedangkan biasanya ada komanya ini, ya. Ini cirinya kata penghubung. Misalnya sedangkan membaca apa gitu, biasanya gitu ya. Kalau ini nih contohnya, kalau ada kalimatnya atas depannya sedangkan berarti gagasan pokoknya ada di kalimat terakhir ini, ya. Sedangkan melainkan itu termasuk kata penghubung. Jadi gagasan pokoknya ada di kalimat itu. Paham ya? Pander? Paham. Sis? Paham. Sudah ini? Sean? Sudah, Miss. Oke, kita lanjut di pembelajaran yang kelima ya. Kita belajar apa aja? Kita lihat di sini. Hari ini kita akan belajar menyajikan keragaman sosial daerah dalam brosur pariwisata. Berarti kita belajar apa? Ayo. Ada yang tahu? IPA. Kerukunan. Pariwisata. Menyajikan keragaman sosial daerah dalam brosur pariwisata. Ini pelajaran apa? Indonesia. PKN. PPKM. Kita belajar IPS ini ya. IPS. Keragaman sosial. Ini termasuk IPS ya. Kemudian melakukan apresiasi gerak tarik. SPDP. Sudah mencoba menari. Yang kemarin itu menari apa tari apa kemarin tuh? Tari dendet, tari kupu-kupu ya. Burung kutilang. Sudah dicoba belum? Belum. Yang nomor 4 belum. Miss, aku tidak pandai menari. Ya ini nomor. Kalau nari tradisional nggak bisa, Miss, aku. Oh nggak bisa, bisanya apa? NCT. Bisanya dance free. NCT. Haram. Ballet. Yes, I want to. Iya, silahkan. Jadi SBDP ini kita cuma menari gitu ya materinya. Apa manfaat menari, Miss? Menari manfaatnya. Ya, Untuk melenturkan. Melangsingkan tubuh. Melangsingkan tubuh, banyak gerak. Itu loh. Mata Siman melangsingkan tubuh dulu. Ya bisa juga. Biar tubuhnya luntur gak sih itu? Aku sekuat 20 kali turun 1 kilogram loh. Kalau kamu pandai menari kan nanti berarti dia bisa dibawa misalnya ikut lomba di daerah mana. Berarti kan bisa mengharumkan nama negara. Iya kan misalnya kamu bisa menari terus dikirim di luar negeri. Bisa. Seperti atlet-atlet kan sama. Bunga belum. Nggak usah ditulis tuh Miss Devi, cuma ingatkan aja. Oke, kita masuk sini. Menyajikan keragaman sosial daerah dalam brosur pariwisata. Keragaman sosial di suatu daerah dapat berupa perbedaan suku bangsa. Keragaman itu, ini termasuk keragaman sosial. Bisa Tidak dikasih tugas buat brosur. Bisa di garis. Keragaman sosial di suatu daerah itu dapat berupa perbedaan suku bangsa. Jadi kadang di setiap wilayah itu memiliki beberapa suku bangsa. Ya, kemudian bahasa daerah. Kesenian daerah juga berbeda-beda dan adat istiadat. Ini yang termasuk keragaman sosial. Keragaman sosial tersebut dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Jadi dengan adanya keragaman itu, banyak wisata domestik itu wisata yang dari daerah.
dari negara sendiri, misalnya dari negara Indonesia sendiri itu, ya itu wisatawan domestik. Misalnya kamu pergi ke daerah mana? Bali. Bali. Itu kan berarti kamu wisatawan domestik ya. Aku Wisatawan sudah di berada Bali. dari dalam negeri. Kalau mancanegara berarti itu wisatawan yang dari luar, dari luar negeri, ya. Itu bedanya. Pernahkah kamu melihat brosur pariwisata suatu daerah? Di dalam brosur Pernah. pariwisata biasanya terdapat informasi yang menarik tentang daerah tertentu. Perhatikan contoh brosur pariwisata di samping. Nah, ini. Berdasarkan brosur tersebut, menurutmu keragaman sosial apakah yang dijadikan daya tarik bagi wisatawan? Lihat brosurnya, Miss Devi besarkan. Wah, brosurnya ini Bali. Karena di samping. Miss, posturnya disuruh liburan ke Bali loh, Miss. Liburan ke Bali. Aku di Bali, sekarang aku di Bali. Pandemi itu mau beli di Bali. Kamu lihat Simon itu, tanya Simon. Enak loh di Bali itu, Miss. Iya, tapi sampai di Bali. Tapi gimana gitu loh. Harus apa Simon? Apa? Harus isolasi mandiri 2 minggu, ya kan? Iya, Miss. Nggak bisa jalan-jalan sampai di Bali. Lihat itu, kamu tanya Simon itu. Sampai di Bali, Simon ini kan, ini Simon aku main sama temanku harus isolasi 2 minggu. Belum bisa main kemana-mana tuh Simon. Tapi sekarang lihat sini, sekarang kita lihat brosurnya dulu. Oke, stop dulu. Lihat brosurnya. Di sini ada gambar nih. Ada Tanah Lot, ada Pura Besuki, ada Ubud, ada Tari Bali. Nah, untuk menarik para wisatawan, untuk menarik kita, wisatawan domestik maupun mancanegara, brosur itu dibuat untuk menarik kan? Menariknya apa? Ada apa aja di Pulau Bali itu. Jadi gitu. Nah, Miss, aku kok kayak pernah lihat tulisannya Sanur ya, Miss. ada puranya, Miss. Iya. Kan tidak semua, nanti tidak cukup kalau semua. Dapatkan paket promo liburan sekolah. Nah, itu. Namanya aja brosur. Brosur itu berarti dia itu tujuannya untuk menarik. Untuk menarik minat wisatawan. Ada tulisannya dapatkan paket promo liburan jadi libur sekolahnya. Ini juga ada. Di sana ada Tanah Lot. Nah, gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, berdasarkan brosur tersebut, menurutmu keragaman sosial apakah yang dijadikan daya tarik wisatawan? Apa? Tanah Besuki, Ubud ini termasuk apa? Bali. Keragaman sosial apa nih? Tanah Lot. Tanah Lot pernah ke sana, Miss aku. Termasuk keragaman sosial apa? Tempat Wisata. Tari Bali ini termasuk kesenian daerah yang di sini yang dijadikan daya tarik itu berarti tempat wisata dan kesenian sama makanannya, Miss. Ini enggak ada mana makanannya. Gambarnya enggak ada. Ayam betutu. Sate lili. Selanjutnya sebelahnya. Sekarang bagaimana dengan keragaman sosial di daerahmu? Di daerahmu berarti kamu tinggal di daerah. Disuruh bikin brosur pariwisata, ya kan? Keragaman sosial seperti apakah yang dapat menjadi daya tarik wisata di daerahmu? Sekarang buatlah brosur. Kita skip aja. Kok di Sumber itu, Miss? Enggak usah. Kita skip aja karena waktunya terbatas. Bukan. Membuat brosur pariwisata. Nanti kalau ada waktu kok gede banget, Miss. Kalau ada waktu kasih tugas ini. Gimana? Miss, itu kok tulisannya gede banget, Miss. Jadi besar kan barusan biar buat lihat brosurnya tadi. Ini kita skip aja ya. Membuat ini nanti tidak cukup. Karena tidak cukup dikerjakan cuma 1 hari. Ya. Kalau kertas JPS apa enggak robek kalau pakai spidol? Aduh, ini tidak cukup. Tidak kelihatan. Masuk SPJP. Melakukan apresiasi seni gerak tari. Tari tradisional merupakan salah satu keragaman sosial. Tadi sudah ada. Apresiasi itu apa, Miss? Ya, tunggu dulu. Nanti dulu. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempraktikkan beberapa jenis gerak tari. Masih ingatkah kamu dengan gerak tari yang telah kamu pentaskan? Kamu sudah pentas tari. Jadi kemarin tuh kamu suruh mempraktekkan, kamu suruh maju ke depan mempraktekkan tari yang sudah dipelajari. Iya kan?
Coba berlatih kembali dengan teman sekelompokmu. Setelah itu pentaskan salah satu gerak tari yang telah kalian pelajari. Kelompokmu akan menari di depan kelompok lain dan juga akan melakukan apresiasi seni kelompok lain. Pelajari kriteria penilaian berikut dengan seksama sebelum kamu melakukan penilaian terhadap kelompok lain. Nah, tadi Simon tanya apresiasi itu apa? Di sini ada Simon. Nih Simon. Dibaca Simon. Apresiasi seni itu apa Simon? Apresiasi seni merupakan penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Iya, jadi apresiasi itu penilaian. Jadi kamu menilai terhadap suatu karya seni. Tak Nah, bagusin seni semua, kan bisa Miss. berupa ini, gerak tari. Nah, gerak tari kan termasuk karya seni. Nah, karya seni itu yang dinilai apa? Mulai menilainya, mengenali, menilai, menghargai. Yang dinilai apa? Yang dinilai ini berdasarkan kriteria. Kalau gerak tari kriterianya ada 3 ini. Wiraga, wirama, sama wirasa. Wiraga itu apa? Mampu melakukan gerak tari dari awal hingga akhir secara baik dan benar. Jadi dari awal sampai akhir itu gerakannya benar. Kemudian wirama itu mampu bergerak tepat sesuai irama. Jadi tepat gerakannya. Wirasa itu mampu melakukan gerakan ekspresif dalam tarian yang dibawakan. Oke, ya. Maksudnya Jadi berekspresi dalam ya. tarian Jadi gitu, kalau Miss. diulang nanti Miss Devi tanya, sebutkan kriteria apresiasi gerak tari. Nah, kamu yang nyebutkan ini aja. Wiraga, Wirama, wirasa. wirasa. Itu ya. Nanti kalau artinya beda lagi kalau Miss Devi coba salah satu kriteria gerak tari dalam apresiasi adalah wiraga. Apa yang dimaksud wiraga? Berarti kamu jawabnya yang ini ya. Melakukan gerakan tari dari awal hingga akhir secara baik dan benar. Boleh kamu garis tuh bukumu. Ngafalin yang wiraga aja, Miss. Kalau Miss Devi, apa tanyanya wirasa? Nggak bisa jawab kamu lah. Apa cuma mau hafal? Miss nulis yang banyak, yang panjang ini kalimatnya, terus kita tulisnya yang nama-namanya aja, Miss, biar gampang, Miss. Ya, nanti Miss Devi bikin rangkumannya ya. Tenang. Sekarang kita langsung ke soal ayo berlatih. Masih ada waktu ya? Yuk, dibuka semuanya halaman. Di foto apa enggak, Miss? Yuk, sekarang kita coba. Kita kerjakan, nanti tidak cukup. Dilanjutkan di rumah. Terus di foto. Besok enggak usah difoto nanti ya. Kita cuma anu aja. Cuma apa melanjutkan toh. Sekarang yuk, mengapa sangat penting bagi kita untuk menghargai keragaman sosial? Karena agar bisa menoleransi gitu. Menghargai keragaman sosial, kita tuh harus menghargai keragaman sosial. Tadi kan contohnya suku bangsa, bahasa daerah, kesenian. Lah, kenapa kita harus menghargai? Misalnya ada temanmu yang misalnya dari daerah Jawa Barat, itu kan sukunya Sunda ya kan, bahasanya bahasa Sunda, terus tariannya. Misalnya dari temanmu yang berbeda, kamu kan harus menghargai, ya kan, bahasanya dia, kemudian agar tidak menjadi perselisihan. Kebalik perselisihan berarti apa? Agar tidak menjadi pertengkaran. Tercipta kerukunan. Agar tercipta kerukunan. Agar tercipta persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Dan terjalin kebesaran ya hurufnya.
terjalin kerukunan. Itu aja. Dan terjalin kerukunan. Miss, apa itu, Miss? Dan Dan apa, kesatuan dan Miss? terjalin kerukunan Dan apa, Miss? antar masyarakat. Miss itu dan apa, Miss? Dan kesatuan dan... Dikecilkan biar cukup saya. Tenang, mesti diatur dulu. Hilang. Kelihatan? Dan ini atau terserta boleh nih. Agar tercipta persatuan dan kesatuan serta terjalin kerukunan antar masyarakat. Ditulis dulu. Mas Devi tunggu, ayo ditulis dulu jawabannya. Sudah, Miss. Tor, kamu kalau Ya, untuk Miss. aturan gini kamu jangan ikut, Tor. Ya. Sudah, Miss. Sampai jam terakhir ya, Tor. Hah? Sampai jam Apa? terakhir. Gimana? Maksudnya? Sampai jam terakhir. Kamu kan kalau ngikuti gini kamu kelihatan cantik toh, ya toh kan buka terus kameranya, iya kan? Kok Kelihatan namamu nggak ada sampai grade jam 4-nya, Dokter? ikutnya biar sama kayak teman-temannya cantiknya kelihatan, ya kan? Kelihatan Kok namamu terus. nggak ada grade 4-nya, Dokter? Iya. Miss, aku kurang matikan ditulis grade kamera 4 ya. sebentar ya, Miss. Namanya nanti kurang ditulis grade 4 punya Tori. Nanti biar Miss. servernya enggak bingung ya. Miss. Iya. Oke, ditambah grade 4 gitu. Oke, nomor 1 sudah ditulis. Namaku Simon, terus ada uang. Mon, kamu kemarin enggak jadi, Mon. Nanti aja. Nanti aja, Mon. Apa, Miss? Ya, Junso sudah selesai nulisnya. Junso yang rapi, tulisannya kelas 4 ini yang belum rapi. Kemarin kan Junso. minggu. Sama Bastian. Yang belum Miss, rapi. aku matikan kamera sebentar ya, Miss. Kenapa? Kedinginan aku mau pakai selimut. Loh, enggak apa-apa dipakai aja. Apa pakai AC? Pakai AC. Ya AC-nya dibesarin dulu, enggak apa-apa. Enak ya kalian ini di rumah. Oke, nomor 2. Apa Ini mas aku akibatnya? panas dingin. Apa akibatnya jika generasi muda lebih menyukai budaya asing? Adakah dampaknya bagi kelestarian keragaman sosial di Indonesia? Jelaskan pendapatmu. Generasi muda tidak menyukai budaya budaya Indonesia dan tidak bisa melestarikan budaya Indonesia. Ya. Tapi coba kata-katanya lebih dianu dulu. Budaya Indonesia terpunah. Ya. Apakah jika generasi muda lebih menyukai budaya asing, maka Indonesia akan punah. Budaya berarti nggak boleh menyukai budaya asing gitu akan ya. punah. Ya. Atau juga bisa akan punah. Kemudian jadi apa budaya asing yang masuk ya? Kok bisa, Miss? Kan Indonesia. Berarti kita nggak boleh nyukai budaya asing. Ini kan lebih menyukai. Lebih menyukai. Sajane aku budaya asing sama budaya Indonesia biasa-biasa aja, Miss. Terus budaya Indonesia akan digantikan dengan budaya asing. Ya, budaya Indonesia akan digantikan budaya asing. Nggak boleh. Kemudian budaya Indonesia tidak ada yang melestarikan, ya kan? Misalnya tari itu. Tari
tari apa? Tari daerah tuh sekarang kan nggak ada peminatnya, cuma peminatnya sedikit. Banyak apa? Yang suka dance, suka apa lagi tuh? Balet. Tari. Maka tari tradisionalnya lama-lama akan punah, hilang, tergantikan oleh budaya asing. Maksudnya budaya asing. Ya Budaya kayak asing misalnya itu. Korea itu loh. Nah, Oh, iya. ah, Terus maksudnya aku harus berhenti kayak jarang gitu. Lebih sering. lebih masuk. Tapi aku ngefans banget loh. Ngefans banget. Kamu ngefans sama apa? Mimpi ke Korea. Selain ini budaya Indonesia akan punah. Boleh atau juga akan terjadi di sini ya. Akan terjadi kesenjangan sosial. Senjangan itu senjang Berarti itu apa, Miss? Di kalangan remaja. Kesenjangan itu apa, Miss? Kesenjangan sosial itu misalnya gini. Misalnya kamu punya teman. Temanmu ini ada yang punya HP sendiri, ada yang enggak. Jadi kamu maunya berteman sama teman-temanmu yang punya HP. Oh, jadi misalnya ada yang suka budaya asing, ada yang suka budaya daerah, nanti Kamu gitu toh, kumpulnya Miss. cuma sama teman-temanmu yang, dia itu ketinggalan zaman. Nggak mau, kamu cuma maunya berteman sama teman-temanmu yang apa ya, yang suka itu BTS, Korea, gitu-gitu. Kena mental. Ngefans berat. Oke, sekarang nomor 3. Tuliskan informasi singkat untuk mempromosikan tari tradisional di atas. Termasuk tari apa nih ya? Bugong Jumpa. Kan Iya, Tomis, Bugong Jumpa, Tomis, kok gerakannya kok kayak Iya, Tomis, itu bukan jumpa, Tomis. Itu itu joget terus Bugong Jumpa. berlutut, Tomis. tari saman. Tari saman itu. Kok iso? Bagaimana Jumpa kan caranya? ini kan tarinya berkelompok toh. Loh, Miss, kan Jumpa Jumpa juga kan berkelompok, Tomis. Berkelompok tapi Iya. lihat ini. Kamu coba. Bugeng jumpa Gerakannya malah ya lebih sama banyak loh, nih Miss. orangnya loh, Miss. Beda gerakannya. Berlutut menepuk bahu loh, Miss. Bugong Jumpa Harus itu. sama ya. Apa itu? Tari jumpa. Itu tari Bugong Saman. Sama. Tapi aku pernah dengar ada Itu bunga dari bungong Aceh. jumpa. Bungong jompa itu juga dari Aceh. Ya kan? Bungong jompa Aceh. Tari saman juga Aceh. Jompa aja ya yang sudah kita pelajari. Coba masih singkat. Untuk mempromosikan, biar promosi. Jadi biar yang baca itu tertarik. Bugong Jumpa adalah tari Bugong, yaitu bunga Aceh. Jompa berasal dari daerah Aceh yang berarti apa? Membawa nama harum Aceh. Miss, kok nggak disebutin bunga, Miss? Apa bunga? Bunga apa kan? Itu Bugong Jumpa kan bunga dari Aceh juga, toh, Miss. Boleh kamu tambahi, boleh. Iya, bunga. Aku pernah dengar. Boleh kamu tambahi. Apa kalau bunga? Bung jumpa. Bungong jompang merupakan bunga kebanggaan rakyat Aceh. Boleh ditambah gitu. Boleh. Ya tinggal 2.
Tanggal 2 sekalian aja ya, habis itu istirahat ya. Ada nomor 6. Oke. Nomor 6. Apa yang dimaksud dengan apresiasi seni? Kamu bisa tulis sendiri di halaman. Enggak cukup. Penilaian seni. Halaman 110. Terhadap 110. karya Penilaian Seni. terhadap suatu karya seni mulai dari mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna yang terkandung dalam karya seni tersebut. ini singkat aja boleh nggak? Iya, ini singkatnya. Singkat gimana lagi? Itu kayak kepanjangan. Penilaian terhadap suatu karya seni mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna yang terkandung dalam karya seni tersebut. Itu sudah singkat itu. Nilai. Tadi belum yang atasnya nomor 2 yang akan Apa? jangan. Irina mau apa kak? Ya Irin, ya silakan Irina. Ya sudah. Tulisnya. Iya, silakan. Belum. Yang nomor 5, tuliskan kriteria yang perlu dilihat dari dalam nilai apresiasi seni. Ini enggak ada seni tari ya. Nah, bagus. Oke, cukup sudah. Denis ya, sekarang Denis. Ya, silakan Denis. Ya. Habis ya waktunya? 1 menit lagi, Miss. 1 menit lagi, 5 menit lagi. 1 menit. Yang nomor 4 nih. Buat tugas, buat PR aja ya. Kamu lagi di rumah? 1, 2, 3, selesai. Ya, selesai. Di foto, Miss. Bukan di rumah. Besok kita bahas. Apa di foto? Saya tak kerjain, Miss, nomor 6. Agar orang tahu bagaimana seninya. Aku Apa jawaban Mon? Nomor 5. Nomor 5, Wiraga, Wirama, Wirasa. Kalau nomor 6, jawabanku agar orang mengetahui bagaimana seninya. Ya, kita baca besok aja. So ini istirahat ya, Miss. Istirahat ya. Ini sudah ditulis semua sampai nomor 4. Ada yang Sudah, Miss. Belum, Miss. ya, Miss Devi tunggu. Yang sudah boleh istirahat. Dinyamatikan kameranya. Ya, jangan lupa belajar musik. Karena di weekly tidak ada, tapi Miss Devi sudah Ya. Oke. Udah belajar, Miss. Sudah belajar? Ya, nanti malam belajar lagi. Biar besok bisa dapat nilai. Berapa kalau musik itu paling besar? Nilai perfect. Berapa perfectnya? Gak tahu. Aku kan anak baru, Miss. Ya, dinilai itu ada 100. Oke, silakan. Itu anak lama baru. Ya. Silakan istirahat dulu. Nilai perfectnya kalau nggak salah itu sekitar, skor maksimalnya 100, Ding. Iya, 100, Mon. Kamu bawa pianika, Mon? Bawa, Miss. Oke. Ih, kok hilang? Enggak, maksudnya besok itu kamu bisa ngikuti. Iya, toh kan kamu di Bali. Bawa, toh? Iya, Miss. Oke. Aku saja nih kalau di rumah Tulungagung itu pakai organ yang apa namanya, yang bisa buat DJ loh. Bisa kamu? Enggak, Miss. Aku tapi bisa buat lagu teng 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 gitu. Ya, belajar lagi berarti. Oke, yang sudah Mon, istirahat dulu, makan dulu. Eh, Ya.
Yang sudah boleh langsung istirahat ya. Tadi pas PPW udah misalnya PAI tadi PPW-nya nggak ada, aku makan roti. Oh, enggak ada. Miss Devi enggak tahu kalau enggak ada. Ya. Stefanya kalau sudah matikan kamera, Julian. Louis, Jasper, Alexis. Simon, tutup kameranya. Iya. Lihat Miss, aku gambar. Ini tak virtual backgroundku ini. Aku gambar sendiri. Maksud Anda sarapan sih, sarapan. Sarapan sih. Yuk. Go sego. Go. Sego. Ngerti ya, Pak? Mulai balik. Bojong bayar akeh. Angsurane ya akeh. Apa doae? Tuh nak ke acara. Oh, ini bagus deh.